Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Kalau lau bakun tak ciluk babarang genjem, ciluk babarang genjem, ciluk baba nina bubuk diciluk barang genjem, ciluk babarang genjem, ciluk baba nina bubuk diciluk Pokoknya kalau sudah mau ciluk ba itu ya, semangatnya itu otomatis, munculnya otomatis. Tahu-tahu ya. Apalagi setiap kali ketemu dulur-dulur semuanya, setiap kali menyapa dulur-dulur semuanya, menanyakan kabar, otomatis yang muncul di benak saya itu otomatis mengikuti perkembangan bagaimana dulur-dulur semuanya itu menjalani hidup yang penuh bahagia, menjalani hari-hari yang penuh dengan kesehatan dan tertawa, merasakan kenikmatan hidup di dunia ini yang begitu mempesona. Otomatis ting, di dalam pikiran saya panjenengan yo seperti itu, bahagia, sehat, apalagi semangat, apalagi hangat. Pokoknya yang at gitu ya. Dulur semuanya, ini namanya penutup kepala ini saya enggak tahu namanya ya. Wong ini dikasih ini mewakili kebudayaan daerah mana, saya belum begitu paham. Ya cuma diberi, katanya saya pantas mengenakannya, ya saya pakai. Yang namanya kebudayaan, yang namanya khasanah kekayaan Nusantara itu dimiliki seluruh warga negara Indonesia. Seluruh masyarakat Nusantara ini ikut memilikinya, berkewajiban menjaganya, berkewajiban melestarikannya, berkewajiban mencintainya, berkewajiban mengenakannya.
berkewajiban mengenakannya. Iya, terutama yang merasa cinta kepada Nusantara tidak ada batasnya. Saya diberi ini penutup kepala ini, wah, saya senang sekali. Langsung saya pakai. Pertama kali saya pakai blek gitu ya, yang memberi saya itu langsung begini. Mas, saman kok ganteng pakai itu? Ya jelas ganteng toh ya. Siapa saja yang mengenakan mengenakan busana khas tradisional yang ada di segenap Nusantara ini, siapa saja yang mengenakannya yuk jadi ganteng toh ya. Kekayaan khasanah budaya bangsa ini ya, dengan segala macam kekayaannya, pokoknya ada busana, ada tarian, ada bahasa, ada adat istiadat dan sebagainya. Itu adalah sebuah bukti betapa Nusantara Jaya ini, Indonesia ini kaya luar biasa. Dan yang paling top merekotop, kekayaan itu sudah mendarah daging di setiap individu yang ada di Indonesia. Meskipun suatu tarian berasal dari daerah tertentu, tetapi segenap bangsa Indonesia ini ikut memilikinya, ikut menjaganya, ikut mencintainya, ikut bangga atas adanya itu, dan juga merasa dengan sadar harus dilestarikan. Ini gedabrusmu tentang itu, Dang? Enggak, Le. Itu hanya sedikit selingan saja. Wah, lawang sudah 7 menit lebih loh. Hampir 8 menit. Gedabrusmu belum mulai. Loh, tapi itu penting loh. Penting disampaikan. Jangan sampai Nusantara yang begitu kokoh bersatu padu ini bisa maklutik guling gara-gara sesuatu yang tidak mengenakan. Ya bisa berbentuk apa saja. Karena saya enggak suka hal-hal yang tidak baik, ya saya enggak tahu gitu aja. Pokoknya saya taunya itu ya yang baik-baik saja. Yang positif-positif saja. Saya itu taunya Indonesia itu kaya raya. Saya itu taunya seluruh warga Indonesia ini orangnya memiliki cinta kepada Nusantara yang luar biasa. Yang namanya cinta Nusantara berarti yo apa adanya di Nusantara ini dicintai. Dulur-dulur dimanapun Anda berada, kita kadang lupa, sadar ini kadang tidak ada. Ketika diri kita menilai sesama yang terlihat hanya jeleknya, tetapi kadang justru kita lupa, sadarnya malah hilang. Jangan hanya menilai orang lain, tetapi harus sadar diri kita juga harus butuh dinilai oleh siapapun juga, termasuk diri kita sendiri. Apa bisa menilai diri sendiri? Ya bisa. Caranya bagaimana? Menilai diri sendiri itu hal yang sangat sulit. Kalau disuruh menilai orang lain, wah, gampangnya luar biasa. Dia itu orangnya pelit, kikir, sombong. Si itu menilai orang lain gampang. Si itu dia suka gibah. Dia itu, bagi dia orang lain gak ada yang benar, semuanya salah. Menilai orang lain gampang.
itu dan itu semuanya. Itu semua orang jelek, itu orang yang jahat semuanya itu. Dia suka berbohong, dia suka suka itu. Menilai orang lain gampang, giliran menilai diri sendiri. Giliran menilai diri sendiri, yang akan keluar mak ceblung adalah, saya ini orang baik kok mas, saya ini ndak suka kalau disuruh gibah itu, saya ndak suka. Saya itu kalau ada orang yang minta bantuan ya saya bantu, saya itu orang baik mas. Menilai diri sendiri mudah, wong semuanya dinilai serba baik. Lah terus cara menilai diri sendiri itu bagaimana tolur? Modal awal yang terbesar adalah jujur. Jujur kepada siapa? Jujur kepada diri sendiri toh ya. Panjenengan mungkin tidak menyadari bahwa dulu itu kita diajarkan untuk membuat catatan harian, buku diari. Buku harian itu kalau kita tuliskan apa adanya, jujur apa adanya, kelakuan kita sehari ini apa saja ditulis apa adanya. Bahkan kalau sampai terlintas pikiran mak centing di dalam benak kita, ya ditulis. Misalkan hari ini saya tuh menuduh seseorang menjadi orang yang bagaimana begitu, ditulis. Nanti kalau genap setahun ditutup, dibaca lagi di tahun depan. Nanti lah kelihatan. Kamu apa pernah Tang? Lo, saya pernah atau enggak Tang? Lo, saya ya masih ingin mencoba. Lah, cuma gedabrus, giliran ditanya sudah pernah melakukan atau belum, jawabnya masih mau mencoba. Tapi itu adalah salah satu saran, salah satu trik dari salah satu bagaimana. Salah satu teman perempuan saya yang cantik jelita, ini namanya tidak saya sebutkan, tidak mau disebutkan. Saya tuh tanya, loh mbak, triknya bagaimana loh kok bisa menilai diri sendiri itu? Katanya ya dengan buku harian, ditulis apa adanya. Suatu saat dibaca, oh ternyata saya pernah jahat kepada orang itu tapi saya tidak sadar. Dibaca lagi, oh ternyata saya dulu pernah berhutang kepada dia, lupa belum saya bayar. Gunanya buku harian itu banyak untuk bahan refleksi diri. Masalahnya kadang itu kalau kita disuruh nulis buku harian itu kok disuruh nulis buku harian, wong menulis apa ya? Menulis apa ya? Wong disuruh menulis, nggak tahu saya. Jangankan menulis buku harian, wong menulis daftar belanja saja kadang kita lupa. Tapi perlu dicoba lho, perlu dicoba. Siapa tahu itu benar-benar berguna. Lah masalahnya itu hanya satu lho, hanya satu. Kita itu kadang ndak telaten. Kita itu ndak telaten kalau disuruh nulis mau tidur. Nah itu nulisnya mau tidur loh. Mbak teman saya tuh ya, dia tuh nulisnya itu mau tidur begitu ya. Mau tidur, dia mengingat-ingat dari bangun tidur tadi dia ngapain dan jadi tulis yang bagus begitu. Ruwapi, tarik-tarik sampai saya tuh membacanya. Yuk, kebetulan tulisan teman saya tuh bagus, cantik, tarik-tarik begitu. Jadi saya membacanya yo enak. Ternyata nulisnya tuh bener-bener jelimet loh. Detail begitu loh. Tadi yang saya baca apa tuh? Lupa saya. Pokoknya itu hubungannya dengan minta maaf. Ya ditulis loh. Itu loh ya. Kalau panjenengan mau mencoba menulis buku harian, diari itu ya, suatu saat itu berguna untuk refleksi diri.
Kalau menilai orang lain itu gampang, kita bisa melihat, kita bisa menilai, menghakimi secara sepihak, gampang. Giliran kita disuruh melihat jidat kita sendiri, begini ya, begini, ini bagaimana melihatnya, tidak bisa. Caranya yaitu tadi, menulis buku harian secara jujur apa adanya. Suatu saat nanti berguna. Ini ya juga sedikit menyemangati adik-adik yang sekolah ya, terutama di SD kelas berapa itu yang bisa nulis itu. SD, SMP, SMA itu kita belajar menulis, dimulai dengan menulis buku harian. Itu nanti kalau cerita hidupmu itu bagus ya, suatu saat akan difilmkan. Jadi teringat film yang sampai saat ini masih menjadi bahan gosip-gosip, bahan pembicaraan. Layang apa? Lupa saya. Layang putus sampai difilmkan. Ya siapa tahu kalau panjenengan, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas rajin menulis buku harian, terus cerita hidupnya bagus, nanti difilmkan. Waduh, sudah hampir 17 menit. Sudah waktunya pamitan. Nanti kalau panjang-panjang saya dimarahi loh. Dimarahi oleh oleh yang nonton kepanjangan. Sudah ngedabrusnya ndak jelas, orangnya ndak jelas, durasinya panjang. Buang-buang kuota. Gotang nih, buang-buang kuota. Tetap sehat jaler ya, tetap sehat, tetap waras nalarnya, tetap waras kesadarannya, tetap sehat, bahagia, senyumnya dijaga, kalau bisa ketawanya ditularkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aremo-remo acilu baba, aremo-remo Nina bobo diciluk ba, aremo-remo Nina bobo diciluk ba.